Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan backend API dan supabase.com dari penggunaan project yang akan kita gunakan pada tugas akhir dari bengkel pemrograman framework ini. Yang dimana tugas kami itu adalah menambahkan 4 menu tambahan dari kriteria project kami yang telah di-listkan pada uh, setiap masing-masing bagian job desk. Di sini saya mengambil bagian desk. Nah, untuk 4 menu tambahan yang akan saya tambahkan itu ada artikel dan detail artikel, kemudian ada kontak us, kemudian yang terakhir ada simulasi harga dari si project kami. Nah, karena project kami ini adalah temanya hotel, maka untuk simulasi kontak us dan artikel itu berkaitan dengan hotel. Nah, untuk langkah yang akan saya lakukan pertama adalah menggunakan beberapa komponen, yang dimana untuk pertama itu menambahkan komponen alert box. Gunanya alert box ini adalah untuk memberikan info saat melakukan penginputan data di dalam websitenya. Dia akan melakukan validasi data tersebut. Apabila sesuai dengan ketentuan atau tipe data yang telah ditentukan, maka alert box ini akan menampilkan pesan sukses. Jika tidak sesuai, maka menampilkan pesan error, dan jika tidak diisi atau kosong, tidak sesuai dengan inputan, maka akan menampilkan pesan info yang berisi peringatan. Kemudian yang selanjutnya adalah JSX-nya atau komponennya empty state, yang dimana ini untuk menampilkan bahwa data tersebut sudah ada terisi atau belum. Maka nanti pada saat menunya dibuka, itu empty state ini gunanya pada saat menu tersebut belum ada data yang dimasukkan, maka yang dia tampilkan adalah tampilan dari si komponen empty state ini, yang dimana dia akan menampilkan tulisan belum ada data. Nah, kemudian yang ditambahkan selanjutnya adalah loading spinner, yang dimana untuk loading spinner ini dia akan digunakan atau akan tergunakan pada saat melakukan reload setiap menu yang akan kita tuju. Contoh, pada saat project kami atau project saya, pada saat saya melakukan navigasi dari menu fasilitas ke menu customer review, maka dia akan menjalankan dari si komponen si loading spinner ini. Nah, dari 3 komponen itu, maka kita masukkan atau kita import ke dalam masing-masing si menu yang telah kita buat. Yang di sini saya nambahkan 4 menu tadinya, untuk menu artikel, detail artikel, sama simulasi harga dan kontak us. Nah, untuk datanya, karena kita menggunakan backend API, kita tidak lagi menggunakan data dari JSON atau data yang diinput secara manual. Maka untuk datanya itu kita inputkan menggunakan web dari si Supabase. Nah, Supabase ini menggunakan SQL dari Postgre, yang dimana dia menggunakan metode-metode seperti get, post, fetch, dan delete. Untuk get itu dia mengambil data-data yang telah tersimpan pada tabel yang kita buat. Kemudian untuk post itu akan menginput atau mendorongkan data yang telah kita insert ke bagian tabel yang kita tentukan. Kemudian untuk patch itu mengupdate data yang telah kita isi. Kita ingin mengubah data tersebut menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian untuk delete itu menghapus data yang telah kita simpan. Nah, untuk itu semua kita bisa buat untuk tabelnya itu di project Supabase-nya. Yang dimana untuk saya ini telah buat organisasinya, yaitu bernama Project West Hotel, dengan 4 tabel yang telah saya inisialisasikan. Yang pertama itu ada artikel, ada contact us, ada detail artikel, dan ada price simulation. Untuk artikel itu berisi atribut ID untuk menentukan ID mana saja yang
akan diinisialisasikan per datanya. Kemudian ada title untuk judul dari artikel, konten untuk isi artikelnya, dan image untuk foto dari artikelnya. Nah, untuk masing-masing tipe datanya itu, untuk ID itu integer, title text, content text, dan image itu text. Nah, kemudian untuk kontak us itu juga hampir-hampir mirip, berisi dari ID, email, nama, nomor HP, dan message. Untuk email itu tipe datanya text, nama itu text, nomor HP itu integer, dan message itu text. Kemudian untuk detail artikel itu berisi dari ID, description, date, dan image. Untuk description itu text, date itu text, dan image itu text. Kemudian untuk price simulation kita menambahkan beberapa 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 uh, menu atau beberapa data seperti check-in, check-out, room type, dan guest count. Nah, untuk check-in itu kita memasukkan data data yang akan diinputkan ya, atau data dari si tamunya atau pengunjungnya itu masuk. Kemudian ada check-out itu memasukkan tanggal si customer-nya itu keluar, dan room type itu untuk tipe dari kamarnya, dan guest count itu untuk jumlah dari si tamu. Nah, untuk 4 data atau tabel ini yang akan saya gunakan pada project gue saya, yang dimana itu ada detail artikel. Untuk detail artikel ini akan dimanggil data dari si service. Nah, nanti di service ini akan manggil data-datanya sesuai dengan atribut yang dipunya. Seperti tadi ada ID, ada deskripsi, ada date, dan ada si untuk detail artikel, dan ada image. Nah, itu akan dimasukkan di bagian folder service. Yang dimana untuk folder service itu kita masukkan untuk API URL-nya dan API key-nya. Untuk dua ini kita dapat dari mana? Itu kita dapat dari si Supabase-nya. Kita masuk ke project setting, kita masukkan API key. API key ini adalah API dari si ini, API key-nya. Nah, ini kita salin dan kita tempelkan di bagian sini. Kemudian untuk URL, itu kita masuk ke bagian data API. Nah, untuk project URL-nya ini kita salin. Kemudian kita tambahkan di depannya //v1 nama dari tabel yang akan kita gunakan. Di sini adalah detail artikel. Nah, untuk itu pada saat kita inisialisasikan, di sini ada fetch, ada create, ada delete, dan ada update yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian begitu juga untuk artikel, kita gunakan URL-nya menambahkan ke tabelnya, tabel artikel. Kemudian untuk contact us, kita arahkan ke tabel contact us, dan price simulation kita arahkan ke tabel price simulation. Nah, untuk kita import di masing-masing si JSX-nya. Contoh di sini kita import si contact us API-nya. Kemudian di bagian ini kita import juga untuk loading, error, dan bagian price simulation juga begitu. Kita import juga masing-masing untuk komponen, loading, error, dan si API-nya. Nah, sehingga data-data tersebut dia mengambil dari si API, bukan dari JSON lagi. Nah, untuk itu data tersebut bisa kita gunakan, kita ambil dari si Supabase-nya. Nah, setelah kita import di JSX-nya, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan ke dalam atau menginisialisasi root dari ini kita, dari app JSX kita. Di sini saya ada artikel yang saya rootkan, ada price simulation,
Kemudian ada contact us, dari page contact us ada detail artikel dari komponen, dan 4 menu itu yang kita inisialisasikan di main layout. Nah, untuk di sini artikel itu untuk menu artikel, kemudian ada artikel ID untuk detail artikel, ada press simulation untuk press simulation, dan contact us. Nah, untuk itu karena kita belum ada menunya, maka kita tambahkan di bagian navbar. Untuk ini saya masukkan contact us di bagian si menu customer session. Ada customer review, FAQ, dan contact us di sini dengan root-nya kontak sesuai dengan dari app.jsx-nya. Kemudian untuk about kita tambahkan artikel di sini. Artikel dengan root-nya yang telah kita tentukan di app.jsx-nya. Kemudian untuk si bagian ini, bagian price simulation, kita masukkan ke bagian detail hotel. Dimasukkan di sini dengan root yang telah kita tentukan di bagian app.jsx-nya juga. Nah, setelah semuanya terlaku atau terhubung, setelah kita gunakan semuanya, maka pada saat kita jalankan, ini untuk bagian menu, kita jalankan, kita masuk ke bagian price simulation. Nah, ini data-data yang telah diambil atau di-get dari si Supabase-nya, tabel Supabase yang ada di bagian tabel editor. Kemudian kita masuk ke price simulation. Nah, ini data-data yang diambil yang akan dimasukkannya ke bagian website ini. Dengan jumlah data itu sesuai dan atribut yang telah ditentukan. Nah, itu untuk si price simulation. Kemudian untuk contact us juga sama, dia mengambil data-data dari si Supabase, dari nama, email, nomor HP, kemudian message-nya apa, dan ID-nya ID berapa. Itu setiap masing-masing menu, masing-masing data. Kemudian yang terakhir itu ada artikel, yaitu data yang berisi image, judul, dan si deskripsi. Nah, untuk ini, karena si artikel ini mempunyai detail, maka kita bisa tekan tombol lihat selengkapnya untuk menampilkan detail dari si data yang kita tuju. Contoh di sini data yang dengan judul Inovasi Teknologi Hotel di tahun 2025. Maka pada saat kita ingin lihat selengkapnya, maka dia akan menampilkan data dari artikel detail artikelnya. Nah, itu untuk penambahan menu dan penggunaan backend API serta dari supabase.com-nya. Serta penggunaan loading error dan loading spinner di bagian menu-menu yang telah kita tambahkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.